Hai semua, ketemu lagi sama Revi Aulia nih di acara Moza di App. We help you to become professional. Nah, sekarang Revi kedatangan narasumber yang paling cantik, pinter, berbakat. Dan sekarang narasumbernya itu udah ada di depan Revi. Hai, Hai, sapa-sapa dulu teman-temannya dong. hai Iya. semuanya. Ya, nah sekarang Revi pingin tahu nih, pingin perkenalan dulu aja sama Teteh ya, Ya, Teteh bilangnya. siap. Ya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Devi Fatimah. Ya. Sekarang saya mahasiswi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ya, semester 7. ya, Ya, terus kalau Revi mau nanya nih kesibukannya Teteh sekarang itu apa? kebetulan kesibukan sekarang itu eh, gak banyak sih ya. Iya. Hanya ada 2 paling. Iya. Eh, Cuma apa sih? Gimana? Ayo, ayo. Eh, Lagi sibuk-sibuk dari kampus Iya, misalnya, ya sibuk-sibuk acara-acara acara event, event, ya. acara ini mempersiapkan ajang Saija Adinda Oh, Kabupaten Lebak ya, ya, keren. 2020. Ya, Kebetulan karena sebetulnya acara Saija Adinda itu digelar setiap tahun sekali iya sekarang. di Lebak ya tepatnya, di awal bulan. Cuma Iya. kebetulan karena pandemi gini diundur ke bulan akhir ini Iya sih gitu. Teh, karena pandemi gini jadi kayak diundur-undur gitu ya. Iya, Tapi diundur pasti gitu. ada akan laksanakan kan. Dilaksanakan. Terus Hmm. ada ini juga kebetulan Kementerian Pendidikan Vokasi Indonesia Wah, keren. sedang menggelar acara Vivektor Indonesia Iya, season 1. Jadi tahun ini tuh pertama akan digelar oleh Kemendiksi. ya. Jadi ISBI Bandung termasuk ke dalam 30 besar LKP kampus dan SMK yang terpilih di ajang Vivektor Wow, Indonesia. keren banget, tepuk tangan semuanya. Ih, keren banget ya. Nah, jadi Iya, kesibukannya tuh buat sekarang masih itu. iya, Kedua itu bukan masih sih, kayak ya berat lah dibilang ya. Semangat iya, aja. Nah, kalau buat kan Teteh tuh banyak ya pengalamannya yang aku baca, iya. prestasinya itu banyak. Nah, boleh nggak sih Teh diceritain prestasi dari awal mula 2011 loh aku baca Iya, sampai sekarang. Boleh nggak sih Teteh ceritain boleh, awalnya boleh. gimana bisa berprestasi? Dari tahun 2011 ya. Sebetulnya tahun 2011 itu tepatnya saya Iya, tepatnya saya itu sedang sekolah SMP. iya Nah, SMP. pertama kali saya mengikuti eh, ajang-ajang pemilihan yang kayak gitu Iya, seperti yang lainnya acara-acara itu tari pertama gitu. kali itu pencaksilat. Oh, pencaksilat. Basic di Iya, pencaksilat dari tahun 2011 sampai sekarang masih pencaksilat dan masih keren dapat banget. berbagai prestasi. Yang pertama itu pernah O2SN SMP Ya. tahun tahun 2011 2012, SMA 2013 14, kuliah juga masih tetap. Mm-mm. Terakhir sekarang itu yang X Factor. Yang inspektor sekarang, tapi yang aku baca bener-bener dari pencaksilat itu sendiri ya Iya, kebanyakannya. pencaksilat Emang kebanyakan. dari awalnya hobi atau gimana sih tuh? Emang dibilang hobi sih awalnya enggak ya. Iya. Dibilang hobi enggak, cuma kayak pernah ngelihat pertunjukan Iya, pencaksilat, wah keren nih keren gitu ya. juga Iya. gitu ya. Apalagi kalau misalkan cewek bisa bela diri gitu ya. Iya, Poin keren. plus gitu ya. Benar banget. Tadinya sih belajar-belajar pencaksilat itu cuma buat jaga diri aja gitu kan. Mm-mm. Apalagi saya tuh orangnya pengen pengen ikut ke banyak-banyak acara gitu. Iya, Seneng main, seneng ikut event yang kayak iya. gitu-gitu. Jadi buat bekal lah Iya, tadinya. bakal. Bekal. Nah, ternyata emang udah masuk ke dunia itu malah jadi seneng aja gitu. Mm-mm. Dan ngelanjut Sampai akhirnya sampai sekarang sekarang. bener-bener kayak jadi diri aku sendiri banget nih, kayak Iya, iya gitu. kayak udah dapet di situ Iya, gitu. dapat di situ banget. Tapi kalau dari pencaksilat sendiri kan awal-awalnya kan semuanya itu yang dilakuinnya susah ya Teh ya. Susah Awal mula, awal. iya awal banget kayak aku sebelum jadi kayak gini, Teteh tuh apa kayak kayak ngerasa nggak percaya diri atau gimana nggak sih Teh? Pernah pernah banget apalagi waktu dulu nih. Iya Dulu gimana? waktu eh, pertama kali SD. SD. SD dulu Mm-mm. tuh aku orangnya pendiam-pendiam banget, takut, Mm-mm. ngerasa takut karena emang lingkungannya dulu masih kecil gitu ya. Lingkungannya masih eh
ruang lingkup yang masih kecil gitu. Iya. Pas masuk SMP ngelihat orang-orang yang wah kayaknya mereka udah punya pengalaman yang banyak Iya. nih, aku belum bisa apa-apa. Dulu tuh aku, nilai aku juga kayak pas-pasan banget waktu SD, Heeh heeh. pas-pasan banget ketika aku masuk SMP ngelihat orang-orang kayak orang-orang pinter gitu Wah, ya. gitu kayak Wah gitu, keren aku juga banget itu. pengen kayak Iya. gitu, gimana nih caranya. Waktu SMP tuh aku, eee, masih jadi kayak, siswa biasa-biasa aja, Iya bisa iya. dibilang biasa-biasa aja tuh emang bener biasa gitu. Iya. Ada keinginan untuk, ngerubah pengen lebih baik itu pas SMP ngelihat orang-orang yang, wah dia bisa, baca puisi, dia bisa olahraga Iya. pinter, prestasinya banyak, terus benefit yang dia dapetin ketika dia berprestasi itu wow gitu, Iya. menarik gitu ya. Aku, belajar dari situ, aku bisa apa ya gitu. Iya iya. Heeh, akhirnya, pertama itu aku, ikutan ekskul silat itu, ekskul Iya. silat sama, belajar-belajar lagi. Apa sih, lebih ngejar ngejar Ngejar, iya. prestasi orang-orang gitu Iya. di bidang pengetahuannya di Iya. sekolah kayak gimana dan akhirnya, dari aku belajar, Mhm. dari Dari aku mencari lingkungannya juga tahu, ya? dari lingkungan, faktor lingkungan juga akhirnya aku, dapat hasil nih. Iya. Akhirnya pas aku masuk kelas 7 nih, kelas 7, Iya. aku masuk ke kelas unggulan. Iya. Nah dari kelas unggulan tuh Wow. aku ngerasa kayak, ih Aku aku bisa apa sih gitu. gitu, sebenarnya Oh ya, aku apa sih gitu. pasti Tapi bisa. dari sini aku udah bisa loh, Iya. dari kemarin aku, berjuang yang kata aku masih sepele lah Iya, perjuangan sepele. aku, tapi aku bisa ngebuktiin kalau aku juga bisa masuk kelas unggulan Nah, gitu kan. Nah itu. dari Itu situ, tuh kayak buat temen-temen semua yang nonton juga kayak motivasi banget. motivasi Jadi banget, karena jangan karena kitanya, "Ah, aku takut, aku gimana." Tapi karena kemauan kita juga kita bisa jadi kayak gitu kan kayak ya. gitu. Nah Iya. akhirnya aku dari waktu kelas itu tuh belum pernah, speak up. Iya, belum Belum bilang. pernah speak up sama sekali, aku kayak diem aja padahal aku punya pemikiran, "Ih aku juga pengen gitu ngomong, Iya. aku juga punya pendapat yang mungkin aja bisa diterima," gitu ya. Iya iya. Akhirnya aku nyoba nyoba pertama kali nyoba dan akhirnya tuh kayak plong, "Oh iya Oh, aku juga iya. bisa loh ngomong," gitu, "aku bisa loh," Keren sih. eee, kayak gitu dan akhirnya setelah dapat kepercayaan Kepercayaan. diri pertama kali, akhirnya aku Mhm. terus lagi, terus 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 sampai akhirnya aku dapat peringkat lumayan 3 besar gitu ya dari Nah, umum keseluruhan dari kelas 7, 8, 9. wah, keren Dari situ banget. baru mulai, eee, aku ngembangin lagi bakat Sampai aku di saat ini. mana gitu sampai Iya, saat keren ini. banget sih. Dari pertama awal kronologisnya kenapa aku Mhm. bisa kayak gini, ikut-ikutan Heeh. kayak gini karena emang dulunya aku bukan Emang apa-apa. iya, Aku emang karena nggak punya semuanya pengetahuan apa-apa, butuh wawasan proses aku lah ya, semuanya juga pasti bisa iya, nantinya. dan akhirnya kebuktian, aku juga bisa kayak gitu gitu, Iya, sampai sekarang dong sampai udah sekarang. cantik, muda, berbakat lagi. Siapa sih yang gak mau, ya kan? Aduh, iya, Nah, gitu teman-teman, karena ruang lingkup kita, cara kita bergaul juga mempengaruhi kesuksesan mempengaruhi, juga ya. iya. Nah, selain itu yang kerasa banget gimana sih kayak, nah aku udah sampai nih ke sini, ngerasa kayak Sebenarnya ya, perasaan udah sampai di titik yang apa yang mau kita kejar itu belum sih, belum sih. belum sampai saat ini karena ngerasa ini tuh kita, belum belum sampai ke titik puncak banget gitu Iya. ya, baru baru permulaan pondasi lah Iya. intinya, untuk mencapai yang lebih tinggi lagi Mhm. gitu. Cuma, ketika aku, ngerasa, "Oh aku kayaknya udah bisa nih," pas masuk kuliah aja sih. Mhm. Ketika, wawasan kita udah nambah dan ruang lingkup kita juga udah semakin besar gitu ya, Mhm. relasi, koneksi yang kayak Iya gitunya iya. udah terbangun, Iya di situ kayak, "Oh iya, aku tahu nih mau kemana," gitu. iya. Tapi kalau dibilang sekarang kan kayak pencaksilat nih, semua prestasinya banyak, tapi dari keinginan sendiri dari awal kayak gini nggak sih apa yang kamu mau itu gitu? Yang Teteh mau tuh ini aku banget atau karena ada keinginan lain kayak ih aku juga pingin nih kayak kayak gini. Biar semua juga dengar selain kekerenan Teteh, prestasi Teteh ada Iya. nggak sih yang Teteh diinginin? Atau emang ini? Kalau kalau dari segi itu sih, Kak, ya emang ini gitu yang Ini aku banget. mau karena, apa yang aku lakuin sebenarnya apa yang aku mau juga. Iya. Orang lain
orang tua paling ya, Iya, orang tua tuh, cuma ngedukung kalau orang tua mhm, aku mau ini, mau itu, sok selagi itu mau kamu dan positif emang ya? kamu Mhm, ya, dan emang kamu, suka ke hal iya itu ya lakuin dan kalau misalkan emang itu positif ya iya kenapa iya. enggak gitu. Pasti kalau orang tua selalu support sih ya, Iya selalu yang support. pastinya. Nggak pernah, "Dewi kamu, masuk ke sini atau apa," gitu. Iya Semuanya juga keinginan iya emang iya keinginan diri sendiri. Kan, beda ya kalau iya, keinginan sendiri itu mhm, ngejalaninnya kayak iya gimana lebih gitu, enjoy, lebih kayak ini enjoy. aku banget nih. Coba Mhm, kalau disuruh ya, iya kayak, ih ini tuh beda, bukan aku banget heeh. gitu kan. Walaupun, gimana ya, mungkin kata orang si hal itu bagus, tapi Iya kalau kitanya nggak mau iya, ya beda susah lagi ya. gitu, Iya, positif vibe-nya tuh nggak dapet. mhm. Tapi kalau aku baca juga nih ya, di pekerjaan Ah, iya. pekerjaan sekarang. Tapi kan lagi kuliah ya, Iya. gimana sih rasanya kuliah sambil kerja? Untuk perasaan gimana ya, ada negatif positif ya. Mhm, Negatifnya paling ya karena capek aja gitu ngatur ngatur manajemen waktunya kayak iya gimana. Cuma, banyak ke hal-hal positifnya kita, iya iya, banyak pengalaman, banyak benefit yang kita dapetin gitu ya. mhm, Apalagi, kebanyakan profesi yang aku dapetin itu mengajar, iya ngajar, mengajar, lebih ke seni iya ke karena seni, emang background aku seni gitu iya ya. seni. Ngajar seni mulai dari SD, SMP, SMA aku pernah gitu. Iya, nah itu keren banget, aku udah baca semua sampai Iya jadi pemateri. iya, Iya pemateri workshop di Kabupaten Lebak iya itu dan itu, bener-bener hal yang ngebuat aku, "Wah, di umur aku yang masih iya, segini gitu, aku keren bisa banget. loh kayak gini." Walaupun emang, mungkin orang yang lebih tinggi ngelihat itu biasa aja, tapi menurut aku itu luar biasa Iya, gitu ya, luar karena biasa nggak banget, semua orang bisa kayak gitu juga mhm, gitu. apalagi di umur yang aku muda nih gitu, Iya, muda gini orang jadi memotivasi banget buat mhm, teman-teman juga, walaupun muda, kesuksesan juga enggak dilihat dari umur, bener iya. nggak? Sempet waktu itu juga, aku ngerasa gimana ya, iseng-iseng ikut Iya ikut, eee, event dari Kemendikbud iya, Kemendikbud, namanya GSMS Gerakan Seniman Masuk iya Sekolah. Waktu itu aku ngedaftar di SMP 1 Cipanas, iya, masih di Banten di mana? juga, dan akhirnya aku lolos dan aku termasuk menjadi seniman termuda di situ. Wah, keren, tepuk tangan Waktu dulu aku dong umur semuanya, heeh, umur 18 tahun waktu itu. 18 18 tahun, tahun dan itu tuh wah, benefit yang kita dapetin bener-bener kerasa banget, dari kementerian ada mhm, link iya kita orang-orang pada tahu iya, kita expert di bidang apa bener gitu. banget. Terus kalau misalkan kita mau apa-apa tuh ada relasi, ada Iya, koneksi ada gitu. relasi. Nah, zaman Heeh. sekarang tuh kayak kita tuh harus perbanyak relasi, Perbanyak relasi bener. karena ketika kita mau apa-apa tuh kayak gampang gitu. Iya, gampang jadi kayak kita udah ada niat aja kayak, wah gitu ya. Iya. Nah gitu teman-teman, obrolan aku sama Teteh Dewi ya, Iya muda berbakat. Tapi jadi kesimpulannya Teteh Dewi ini banyak prestasinya, banyak pokoknya kayak ya bisa dibilang udah mendapatkan apa yang dimau walaupun belum semua. Karena semua tuh kayak apapun yang kita dapat kayak masih kurang, ya nggak sih. sih? Ya jadi dari prestasinya banyak, dari anak rantaunya bisa dicontoh, lebih berani, ya kan anak rantau juga pasti bisa, apalagi zaman sekarang nggak kurang, maksudnya kayak nggak jarang gitu, pasti banyak banget orang rantau yang bisa ke Bandung gitu Iya. kan. Terus dari segala beasiswa, dari semuanya, udah dapat banget dari Teteh Dewi ini, guys, teman-teman. Jadi kayak, sekarang aku mau minta dong kayak pesan-pesan biar memotivasi buat teman-teman semua, biar bisa lebih semangat, biar bisa kayak, Teteh Dewi, gimana ya? Boleh? Pesan dari aku sih buat teman-teman ya, walaupun, kita tadinya belum bisa apa-apa, kita tadinya belum punya pengalaman apapun, kita belum punya wawasan apapun, ketika kita mau dan kita mau berusaha, mau mencari, dan selagi kita semangat untuk mencari hal tersebut apa yang kita inginkan,
semuanya bisa dicapai jika Iya, kita benar memang banget. terus-menerus mencari dan ingin belajar lagi. Jadi Iya, harus tetap semangat, eee, gali lagi apa yang kita punya, gali lagi potensi apa yang kita miliki, iya, dan ketahui tentang diri sendiri apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang menjadi keunggulan dari diri kita sendiri, dan itu yang menjadi, suatu penyemangat, mhm, suatu hal yang bisa ditunjukkan bahwa kita bisa gitu. iya. Jadi kayak intinya dari diri sendiri aja Iya, sih ya Teh. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa ragu, apa sih yang harus ngelawan rasa ragu Teteh? Biar teman-teman juga ngedenger, oh kalau aku ragu aku harus kayak gini gitu-gitu Teh. insecure ya, Iya, lebih ke melawan insecure, melawan insecure, melawan insecure gitu. lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Iya, Terus gali lagi terus, walaupun, ibaratnya kita punya hal kecil, iya, ketika kita terus menjaga, terus dibenahi, terus eee, gali lagi, semakin dalam kita menggali, semakin dalam juga apa yang kita dapatkan. iya. Nah, kalau buat harapan Teteh ke depannya Harapan gimana aku sih? ke depannya, Iya, harapan. tentunya, ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar lagi ya, Iya, maupun dari pendidikan, dari karir iya, tentunya, ingin lebih dari sekarang. lebih dari sekarang. Mhm. Jadi harapan ke depannya masih banyak Masih banget banyak, yang akan tetap akan masih tetap banyak. Walaupun yang belum kepikiran sekarang pasti harus harus dijalanin. dijalani, dan Iya, tetap harus punya pemikiran yang terus berkembang gitu, iya, harus terus berkembang. mengikuti dengan aliran zaman, Iya, karena kalau kita cuman kayak kita bisanya gini, tapi tetap di nanti situ aja iya gitu. tetap di situ aja juga nggak bagus ya Teh ya. Heeh, Nanti suatu saat kita di tahun berikutnya pasti ada hal kayak baru lagi iya gitu, hal baru. gali lagi Heeh. terus-terusan kayak gitu. Jadi, hidup kita itu lebih asik kalau Iya lebih ngikutin, berwarna iya, gitu. lebih Heeh. berwarna, kayak gitu sih Gitu sih ya. dari aku. Nah gitu teman-teman obrolan aku sama Teteh Dewi. Dan makasih banyak Teteh udah mau sharing karena kan Sama-sama. teman-teman juga butuh ilmu, butuh Iya, motivasi dari Teteh ya. Jadi kayak setelah nonton ini pasti teman-teman kayak ngerasa, "Oh iya, dia juga bisa, pasti aku bisa." gitu kan. iya, Nah, pokoknya terus semangat Teteh buat karirnya, sangat buat, juga. selalu cantik, terus untuk selalu berprestasi. Nah, dan dalam pekerjaannya semoga sukses selalu, semangat Amin. selalu ya Teh ya. Selalu terus, terus, mencoba dan terus berkarya Iya, untuk, demi anak muda gitu ya Teh ya. seterusnya, iya. Dan semoga, sanggarnya juga lancar Amin, sampai doain. iya selalu selalu kayak harus kayak aku tuh seneng banget kayak yang kalau anak muda berkaryanya tuh, Iya, pokoknya kayak keren banget gitu ya iya, Teh ya. Pokoknya selalu, memotivasi semua orang, pokoknya selalu ya pokoknya selalu dan selalu aja ya buat teman-teman juga harus nonton ini banget karena bakal terbuka pemikirannya dan bakal termotivasi juga oleh Tete ya. Dan pokoknya pantengin terus, download terus mau jadi app, we help you to become profesional. Selalu nonton acara kita dan aku sekarang pamit, aku Revi Aulia pamit. Sampai ketemu lagi di acara Mau Jadi App. Di sini belajar langsung dari ahlinya, platform belajar profesional, dan platform edukasi paling bermanfaat. Bye bye, makasih benar. Teh. Sama-sama. Bye teman-teman.